Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para alim ulama, para habaib, pengurus DKM, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam siang ini dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal. Teman sekalian, karena waktu juga rada jauh kita nih, hampir jam 2. Asar jam 2.47. Hari ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya Nabi. Baik, saudara, ada peribahasa ngomong begini. Saya pakai santai, pakai bahasa Betawi ya, biar nyantai ya. Jadi nggak terlalu tegang. Ada peribahasa mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat, tahu-tahu demen. Ngeliat belum, ketemu belum, tahu-tahu demen. Aneh nggak kira-kira? Aneh nggak kira-kira? Pernah ketemu Nabi? Pernah ngeliat Nabi? Lah kok bisa cinta? Saudara hadirin, jangan cinta sama nama. Nama Muhammad bukan atu jutaan. Lu kalau cinta sama nama Muhammad, orangnya lu nggak kenal, ntar lu nyasar. Yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lu Muhammad doang. Ini inti maulid. Ustadz, bagaimana? Saya belum pernah ketemu Nabi, saya belum pernah ngelihat Nabi, tapi saya cinta sama Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat tapi cinta, pelajarin riwayat hidupnya. Jadi nggak kesasar. Kalau kata anak sekarang, autobiografi. Riwayat hidup yang mana? Yang paling lengkap dan singkat itu ada dalam kitab rawi. Cuman sayangnya kita mah pada apa rawi ngerti kagak. Jadi ya ngaku dah. Jadi baca rawi kadang bener banget, kadang paham ya Nabi. Ya. Kata malaikat Thailand juga belum. Makanya kudu kenal. Baik, jadi kalau sempet, kalau nyampe saya terangin. Nggak dari mana, dari rawi aja. Biar pulangnya ada bekal. Baik, Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi? Udah jelas yang jawab Nabi Adam, berarti baca rawi kagak ngerti. Nah, kelihatan dulu tadi. Tadi Habib Ali habis baca. Hadisnya udah kelihatan, berarti lu kagak paham tadi yang dibaca, menggeleng-geleng doang. Lihat dalam rawi diba Sarafal Anam, tadi dibaca yang dibaca tadi. Apa hadisnya? Kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayaluka adam fi alfaini am. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat rawi yang paling tipis. Azab bab muqaddimah. Fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad dulu? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Agak ngerti. Udah berapa tahun maulid? Udah berapa tahun? Yang lu baca tiap hari kagak lu paham? Saudara, gimana ceritanya? Nih, saya ceritain. Begitu Allah ciptakan nur Nabi, maaf,
Nur di sini bukan seperti ini. Kalau dalam diba itu sudah tercipta, ruh itu adalah kakinya semua lengkap, jadi itu ruh. Cuman bahasa rawi nur. Begitu Allah sudah ciptakan nur Nabi, lihat Surah Al-An'am halaman 20. Husmin tinatihim mim magani kabril karim. Ini penciptaan Nabi luar biasa. Kata Jibril, kata Allah, husmin tinatihim mim magani kabril karim. Jibril, turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Saudara bayangin dunia segini luas, Jibril suruh nyari tanah segenggam, tanah yang paling bagus di tempat yang bagus. Itu Jibril saking takut salah, turun ke dunia bawa Google Map. Takut salah dia. Dia turun ke dunia, dia cari itu tanah. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya ketika Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah katakan pawalli wajhaka syatral. Itulah kalau orang nanya jawabannya begitu. Kenapa lu sholat menghadap Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang kan bukan yang jawab, asal mengambek. Nggak perlu ngadep Ka'bah. Emang dari sana emang nggak perlu. Tuh jadi berantem namanya. Bukan jawab itu mah. Diambil itu tanah. Summa toba fil ars, kata Surah Al-An'am, dibawa tawaf dulu. Nggak langsung diserahin. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya pekerjaan wajib yang nggak boleh dikurangin, nggak kenal tua, nggak kenal muda, cuma tawaf. Sholat segitu hebatnya ada rukhsah. Boleh kosor, boleh jamak, bener. Puasa lagi sakit, boleh kagak puasa. Giliran tawaf. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pokoknya 7. Saya jongkok 7. Emang apa tawaf kudu 7? Bukan 7-nya orang pondok gede, bukan. Orang kampung kita mah demen angkat 7, palanya pusing, 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7, lakinya mati 7 hari, bininya bunting 7 bulan, dia cari kembang 7 rupa, cari air sumur 7 sumur, hartanya berlimpah kagak bakalan habis dimakan. Emang lu demen angkat 7? Kenapa tawaf kudu 7? Ternyata tawaf lambang taubat. Tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 ini? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti matinya di situ. Ada yang bisa lari dari situ? Kalau enggak matinya hari Senin, Selasa. Kalau kagak Selasa, ya pasti di situ udah. Tapi kira-kira kita tahu nggak matinya hari apa? Enggak. Pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini jadi masalah. Nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul. Bisa nggak Ustadz? Bisa. Saya bilang kagak bisa. Bagaimana caranya? Sederhana. Kalau lu nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya gampang. Bagaimana? Tobatnya tiap hari, begitu. Kadang-kadang kan ada yang sok tahu mati. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu, kan kurang ajar. Kurang ajar loh. Sok tahu mati loh. Dibawa tawaf. Setelah dibawa tawaf, wa ghasala fi bahri tasnim. Kata Surah Al-An'am, ini tanah dicuci dulu sama Jibril di sungai Tasnim yang ada di dalam surga. Begitu dicuci sama Jibril, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya tanah. Jadi ini perlu saya bahas. Kenapa? Awas, salah kaprah. Nabi itu basarun lakal basar. Nabi manusia, karena dia manusia tetap asalnya tanah. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi bukan manusia, dia malaikat. Ini hati-hati. Makanya proses ini harus tahu dulu. Begitu tanah dicuci sama Jibril, ini tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya, nih. Begitu menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah. Di tengah perjalanan, kata Surah Al-An'am, wa uriqa. Itu cahaya keringetan. Kenapa?
bertemu Allah, girang ketemu Allah. Saking takut dan girang, netes itu keringat. Allah berfirman, kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca salawat itu. Assalamu alaik Zainal, assalamu alaik Ad. Ada nggak di Rawi Zainal Anbiya? Ada nggak tuh? Artinya apa? Pokoknya Zainal dah, gitu dah. Zainal. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan nur yang 2000 tahun yang lalu dengan nur yang asalnya dari tanah. Dijadikan satu dua cahaya ini yang kita baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya bertemu cahaya, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Di atas sinar ada cahaya, di atas cahaya apaan? Nurun ala nurin, cahaya yang dari tanah dengan cahaya minurilah dijadiin satu. Begitu cahaya ini sudah satu, lihat rawi di bawah. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, ini cahaya langsung tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Begitu cahaya tasbih, malaikat ikut lagi. Tasbihnya malaikat ngikutin nur Nabi Muhammad dengan bahasa yang sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah sebabnya kenapa derajat Nabi lebih tinggi dari malaikat. Karena yang ngajarin malaikat tasbih nur Nabi Muhammad. Begitu sudah jadi satu, lihat lagi rawi 2. Allah kumpulin seluruh yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Allah ingin perkenalkan nur yang mulia ini. Lihat rawi 2. Wa arada fakhruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib. Allahumma Allah kumpulin seluruh malaikat. Hadza sayyidul anbiya. Malaikat, nih nur nanti cikal bakal pimpinan para nabi. Wa ajalul asfiya, 2000 tahun yang lalu sudah saya tentukan. Wa akramul habaib, dia nanti orang yang paling dicintai seantero dunia. Malaikat tercengang, hebat amat nih orang. Sampai malaikat penasaran nanya, kila huwa Adam. Ya Allah, kira-kira ntar jadi Nabi Adam nih. Qala Adamu unilu a'lal marati. Bukan, Nabi Adam derajatnya tinggi karena ada nur Nabi Muhammad, bukan karena ada. Saya singkat, kila iwa Ibrahim. Apa dia Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, adem, selamatin Nabi Ibrahim. Makanya ayat ini boleh diamalin. Terutama bapak-bapak yang dekat kompor. Tinggal ganti namanya Udin, ganti pakai Udin gitu ya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Udin. Pegang tuh kompor yang panas, insya Allah angus. Singkat cerita, wa wadha'a fi zahri Adam. Barulah nur tadi ditaruh di pundak Adam. Begitu ditaruh di pundak Adam, Allah langsung berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Tanah ama
cahaya bersihan mana? Cahaya sama tanah bersihan mana? Bersihan cahaya. Nabi Adam dari apa? Kenapa kok malaikat tunduk sama tanah? Bukan karena Adam. Adam mah kecil buat malaikat. Karena di pundak Adam ada nur Nabi Muhammad. Itu yang dia takut. Bahasa kita, lu mah kecil banget, gua gambar gak jatuh. Man baking lu gede banget, begitu. Gua takut mau baking lu. Ditaruh, begitu lagi ditaruh, begitu malaikat pada sujud, lihat lagi saraf al-anam. Apa kata Allah? Allah yudi'a illa bi ahami tahir. Malaikat, jangan kau pindahkan nur Nabi Muhammad ini kecuali ke rahim-rahim yang sudah dimuliakan oleh Allah. Pindahnya nur Nabi itu diiringi oleh malaikat. Lihat saraf al-anam halaman 38. Ada bait syair itu. Tanaqal tabi aslabi arbabi su'dadi kaza samsu bi amra jihata tanaqalu wasirta sariyan fi butunin tasyarabat. Lanjut terus. Nur Nabi pindah-pindah. Saya singkat dah. Kelamaan kalau ada tuh. Nyampelah kepada ayahnya Abdullah. Betul. Baik. Kalau ngaji saya pakai gampang, pakai cerita. Nur Nabi barang mahal, barang murah. Mbak, murah apa mahal? Istimewa enggak? Baik. Kenapa Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kok bukan yang lain? Ucok ya, Udin ya. Lah ngapa Abdullah ya? Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi? Kok bukan yang lain? Saudara, nggak mungkin kalau Abdullah tidak punya keistimewaan jadi bapaknya Nabi. Ini bukan barang ece-ece. Ini barang istimewa. Nggak mungkin Allah taruh sembarangan. Kenapa Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ini bukan barang ece-ece ini. Ayo. Udah berapa tahun lo maulid? Ayo. Bukan segini doang. Udah berapa tahun maulid? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Karena Abdullah pada usia 20 tahun sudah punya gelar Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Umur 20 tahun udah kayak gini. Ada orang kampung kita yang gitu. Udah baru jadi ustad aja kagak dipanggil ustad, kagak nengok. Lagunya setengah udah. Giliran terawih, giliran tahlilan kagak suruh baca doa, kabur. Ini Abdullah akhlaknya tinggi, ilmunya banyak, bahkan gantengnya luar biasa. Kata Syekh Nawawi, saking gantengnya Abdullah, tuh Abdullah kalau keluar rumah anak perawan pada keluar. Ngarep-ngarep kepilih. Tahu-tahu Abdullah nikah sama Aminah. Apa yang terjadi? Ini bukan kata saya, kata Syekh Nawawi. Begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Kagak tanggung-tanggung 200. Lah di Indonesia Ariel diuber berdua cewek aja ngetop Ariel. Itu cuma Luna Maya dong lah. Apes. Luar biasa. Jadi nggak sembarangan. Kenapa Allah pilih Aminah? Di Rawi paling banyak tuh gelar Aminah. Salah satu aja saya ambil Aminatus Sipah. Pakai hak bukan pakai kho. Sipah maknanya bersih. Apa maksudnya? Itu Aminah dari ujung pongkol nenek moyangnya sampai Aminah belum pernah terkena perzinahan. Jangankan zina kata Syekh Nawawi, kecolek laki-laki yang bukan muhrim aja belum pernah. Enak perawan di sini gitu. Ya.
Tadi Ustaz Iwan ngomong, saya alhamdulillah Ustaz, anak orang sih belum pernah dicolek lagi, belum pernah. Cuman kalau dibukain rada sering lah. Makan cendol nggak pakai kelapa, beruntung cendol nggak punya bapak itu mah. Ini namanya proses izhariyah. Kalau di dalam rawi Sarafal Anam, ijtama wa samlaha bisamli wa hablaha bihabli. Tapi kalau dalam rawi tadi yang kita baca itu, ya, karimun azhara hikami, itu tuh. Ini namanya ciptaan Nabi secara izhariyah. Saya nggak cerita dah, sampailah kepada ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Saya nggak cerita hamil, kelamaan 9 bulan. Ntar bucain rawi sendiri. Saya cerita lahir aja dah, biar cepetan ya. Tatkala Nabi mau lahir, lihat rawi Diba. Fahtazal arsu abtisara, wazdadal kursi haibata wa waqara, wamtalatis samawati anwara, wa gajatil malaikatu tahlilan, wa tamjidan, wastighfara subhanallah. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Kagak nyambung, blog begitu. Kenapa? Karena kita rata-rata baca kurang paham. Jadi banyak yang kurang sempurna, bukan salah, kurang sempurna. Baik. Begitu Nabi mau lahir, ars goyang. Menentukan alam bahwa akan lahir manusia itu apa? Seluruh langit ngeluarin cahaya. Malaikat nyambut kelahiran Nabi terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tahlilan, baca la ilaha. Kelompok kedua tamjidan, muji, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelompok ketiga wastighfaron, baca. Tadi jawabnya gimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Istighfar mana? Istighfar mana? Nah, kan tadi rawinya jelas tuh. Tahlilan wa tamjidan was. Lah ngapa jawabnya kagak di istighfar? Kalau nggak pakai istighfar tuh nurun ala nurin, bukan lahir. Kalau lahir Nabi pakai istighfar jadi matching. Malaikat istighfar, kita istighfar. Jadi gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah, subhanallah walhamdulillah, barang. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Tambahin tuh istighfar, jangan diurangin ya. Jadi matching tuh. Itu di langit, di bumi bagaimana? Ceritanya banyak, saya ambil satu aja. Dulu ada namanya Sawad bin Qorib. Siapa Sawad bin Qorib? Orang yang hobinya ngumpulin jin. Jinnya mewah. Itu saat-saat Nabi mau lahir, itu jin tawaf di Ka'bah baca selawat saking girang Nabi mau lahir. Lihat Sarafal Anam. Ja'al hana zalal ana hasalal ghina nilnal muna. Itu jin girang banget Nabi mulai baca selawat. Nabi lahir jin girang. Artinya apa? Kalau ada orang Jakarta yang kagak demen maulid, berarti lebih jelek dari jin. Itu udah gampang udah. Gampang udah. Lah jin aja girang. Cuma lucu, maulid bid'ah, ulang tahun kagak. Lah kan maulid mau ulang tahun dia juga. Maulid bahasa Arab, ulang tahun bahasa kita. Ini mah katanya maulid bid'ah ulang tahun kagak. Justru yang bid'ah ulang tahun. Kenapa bid'ah? Karena ulang tahun kerjaan orang stres.
Lah emang stres. Gimana kagak stres? Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain dulu, bego. Kan lu mau tiup, nggak perlu nyalain. Emang stres. Tuh lilin kan dinyalain. Habis nyalain, kan mati tuh. Emang dasar bego, ketahuan lilin mati. Nyanyi, panjang umur. Lah mati, bego. Nah, saya singkat lagi deh, udah berdarah Habib ya. Ustadz, apakah saya cinta kepada Nabi ini bisa masuk surga? Kata Nabi, man ahabani karena ma'i bejana. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam. Saudara, hadis itu kagak salah, sangat benar. Yang jadi masalah, Nabi demen gak sama kita, itu. Benar. Lu mah boleh aja demen Nabi. Cuman Nabi demen nggak bakal lo itu. Kira-kira pengen nggak didemenin Nabi? Satu, atiullah wa atiur rasul. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Qur'annya bilang atiullah, atiur rasul. Jangan dibalik. Taat kepada Allah baru Rasul. Jangan Rasul dulu baru Allah. Kadang-kadang kita terbalik. Baca rawi sampai jam 3 subuh, sholat subuh kagak. Nah, surga dari mana Taylor? Yang punya surga Allah, bukan Nabi. Allah nyuruhnya sholat. Kenapa? Orang sholat pasti selawat. Orang selawat belum tentu sholat. Kenapa sholat? Ya Allah, Allah bilang dalam Quran sederhana. Sebabnya sholat, inna a'tainaka al-kausar. Kenapa tak? Lu kan kata Allah, gue udah bagi nikmat banyak banget. Badan lu tuh harganya bukan juta, miliar. Gratis. Jantung beredit. Ampedu. Mata. Itu gratis. Jangankan mata, jangankan ampedu. Ini aja segini, nikmat Allah gede banget segini nih. Apaan nih? Apaan? Saya bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Emang apa binatang aneh? Coba lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut. Sama-sama rambut, sama-sama di kepala. Bener. Ini rambut, dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut, dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut, dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini rambut, cuman aneh. Dikerok tumbuh, didiemin. Kagak gondrong-gondrong, aneh nggak coba? Lah coba kalau alis Allah kasih gondrong, bagaimana? Yuk. Kagak bisa naik motor, lu begini mulu. Itu alis doang. Belum apa-apa. Makanya kata Allah, gua udah banyak banget. Lah bayarnya gimana ya Allah? Gak usah bayar, lu kagak punya duit. Kredit. Ya apalagi kredit, motor aja nunggak. Terus gimana? Pasoli. Ya. Badan lu yang miliaran, bayarnya sama sholat 5 waktu. Murah nggak? Mau nggak sholat juga? Mantaroka sholat dan mutami dan pakot kabar jiharan. Siapa yang berani ninggalin sholat sengaja hukumnya kubur, wajar. Badan lu miliaran, umat disuruh sholat doang kagak mau, kebangetan pelit. Padahal sholat mah gak kudu pakai modal. Masih nggak mau juga, pelit. Usah enak aja nggak pakai modal tuh, pakai kain. Mau kena emang beli nyolong. Saudara belajar makanya pikir. Sholat tuh nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Gak bisa diri, duduk, betul. Sholat nutup aurat wajib itu kalau punya. Sama dengan pergi haji wajib kalau mampu. Nutup aurat wajib kalau punya. Kalau nggak punya, telanjang. Karena sholat nggak boleh ditinggal. Namanya sholatul harian. Lalu bagaimana? Maaf, umpamanya contoh aja, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita kesasar di atas gunung. Pakaian udah compang-camping. Waktu sholat sampai, wajib nggak sholat? Loh gimana cara enggak? Telanjang. Boleh sholat telanjang? Boleh. Saya bilang kagak boleh. Sholat harian. Cuman ada syarat kalau sholat telanjang ke sembarangan. Apa syaratnya? Satu, nggak boleh jamaah. Ya kagak boleh. Aja, nggak boleh. Yang kedua syaratnya apa? Cari tempat yang rada gelap, ngaling karena kita telanjang. Ustaz, saya kesasarnya di padang pasir, lah kan kagak ada bunan. Ngaling kemana? Pakai syarat ketiga, ini pikir makanya.
Kalau nggak ada tempat ngaling, maka pakai syarat ketiga apa? Ruku sama sujud isyarat. Nggak usah ruku beneran. Di giliran ruku, Allahu Akbar, Subhanallahil azim, sami Allah gitu aja. Nggak usah ruku beneran. Kenapa? Serem. Nggak usah diterangin, serem. Pokoknya serem ada. Fasolli, sholat yang bagaimana? Emang yang ngasih lu hidup siapa? Engkau ya Allah. Fasolli li rabbika. Kenapa? Yang ngasih hidup Allah, jangan karena yang lain. Jenderal bukan dia yang hidup kita. Presiden bukan dia. Fasolli li rabbika. Kenapa? Sholat karena yang lain bahaya. Dulu kan Betawi terkenal banget babanya galak kalau anaknya gak sholat. Kenal banget tuh. Udah mari, tong, sholat tong. Dulu udah mari, ntar baba gebukin, gitu kan. Tuh anak pinter. Iya pak, saya sholat, tapi ada syarat apaan? Beliin motor. Begitu. Babanya saking senengnya, udah pokoknya lu sholat. Kalau lu sholat, ntar baba beliin motor. Akhirnya nih anak sholat bukan karena Allah, karena apa? Bahaya karena motor. Lagi sholat keingetan motor. Allahu Akbar, inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasilah. Itu akibat, itu akibat. Nah untuk bisa lirobika bagaimana? Wanhar korban. Maksudnya sholat bisa benar kalau punya ilmu. Anda dapat ilmu kalau ngorbanin waktu. Mana mungkin Anda punya ilmu kalau nggak ngorbanin waktu? Bagaimana sholat benar kalau tanpa ilmu? Nih yang hadir semuanya sholat saya yakin udah. Tapi benar mah belum tentu. Udah sholat udah. Benar mah belum tentu. Saya kasih satu aja deh. Sebelum sholat kan kita wajib wudhu ya. Betul. Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan. Benar. Baik. Mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo. Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyakan yang kagak jawab nyari aman. Ntar gue jawab mandi, wudhu lagi. Gue diem aja. Saudara kan gampang banget. Kalau mandi semuanya dicuci. Kadang-kadang pakai sabun, pakai sampo, bener. Lah kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi semuanya berarti bersih mana? Mandi lah, gampang amat, susah amat ya. Berarti mandi sama wudhu bersihan? Mandi. Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Lah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Nah, ayo lo gua ajak keder loh. Makanya orang di luar Islam sampai bilang gini, orang Islam bego. Lah habis mandi bersih-bersih, cuci muka lagi kan udah bersih. Karena kita yang melakukan nggak paham. Bukan mereka yang salah, kita yang nggak paham. Mandi mau wudhu jelas bersihan mandi. Kerjaannya juga sama, mandi cuci muka, wudhu cuci muka, mandi cuci tangan, mandi juga. Lah kenapa habis mandi gak boleh sholat? Ingat, apabila 2 pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada beda nggak mungkin diulang. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa. Wudhu ada. Allahumma bayyid wajhi binurika. Yauma tubayyidu wujuh awliyaika wa la tusawwidni bi zulumatika kama tusawwidu wujuh alaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudhu ada Allahumma atini kitab. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudhu adalah masabit qadamaya ila siratal mustaqim. Kesimpulannya, siapa yang wudhu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudhu, cuci muka. Mendingan lu mandi. Ayo. Gua kagak yakin segini banyak hafal doa wudhu, kagak yakin ngaku. Ayo. Wudhu gini doang buat keren cek. Ya cuci kaki lu mah. Mandi aja lu mendingan tahuan. Apal. Kebanyakan kita nggak mau ngaji. Ayo, kita kalau mau makan baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana. Jangan takut-takut Pak, gampang aja. Kalau saya tes yang gampang. Mau makan apa doanya? Allahumma barik lana. Kalau bulan puasa, buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi laka suntus siapa? Ayo, gue mau tanya lo, ayo. Oh Ustaz, bulan puasa, justru bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa, siapa yang nyuruh buang? Karena kita asing nggak mau ngaji.
Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Wakina ada benar, batalin. Udah batal baru lakasumtu. Lah ini mah belum minum, belum makan, air masih dibilang. Wa ala rizkika abtor tuh. Atas rezeki aku telah. Lah kapan lu berezekinya? Lu buka dari mana? Ayo. Berapa tahun kita? Ayo. Minum belon, air minum. Wa ala rizkika abtor. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum. Masih di depan. Zahabaz zama'u, telah hilang sirna haus. Lah belum minum. Stres sudah stres. Masih banyak saudara. Makanya ngaji dah. Ya, tapi alhamdulillah sih di masjid kita nih kalau hari pengajian Masya Allah jamaahnya penuh, keluar-luar sampai kagak ada yang di dalam. Di luar semua maksudnya. Saudara, ini penting. Kenapa? Begini. Ustaz, saya udah ganti kuliah keder. Ya, Pak Habib. Nah, udah pas. Sedikit lagi ya. Pak Habib. Terus. Gue tukang parkir apa terus? Saudara, ini kadang-kadang udah sholat sendirian. Fatihah salah. Surah kagak pernah ganti nama kulhu. Tadinya ngina berumah mertua mau baca kulu kependekan, ganti kuliah keder. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum wala lagi. Mertuanya lewat lah bantu gua keder. Lagi wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian kali teriak dari jauh, "Lakum, lakum." Begitu mertuanya teriak lakum, ingat dia, wah bener lakum. Lakum dinukum waladoda. Makanya supaya nggak kesasar sholat berjam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.